Jika Anda ingin memperoleh sesuatu dari pengalaman Anda, refleksikan dan evaluasilah setiap pengalaman Anda untuk menjadi pemimpin yang lebih bijaksana dan lebih efektif. Self-Improvement 101. Hal-hal yang harus diketahui oleh para pemimpin. Bab ke-7, bagian kedua. Apa peranan pengalaman? Belajar dari pengalaman. Apakah Anda kenal orang yang memiliki sangat banyak pengalaman namun hanya memiliki sedikit pemahaman? Mereka mungkin memiliki maksud, namun tidak mengerti arti dari apapun yang penting. Bahkan jika mereka memiliki sangat banyak pengetahuan mengenai cara melakukan beberapa hal, mereka sepertinya hanya tahu sedikit. Mengapa? Apa masalahnya dengan orang-orang ini? Pengalaman hidup mereka tidak direfleksikan dan dievaluasi. Ketika 25 tahun berlalu, mereka tidak memperoleh pengalaman senilai 25 tahun. Mereka hanya memperoleh pengalaman 1 tahun dalam waktu 25 tahun. Jika Anda ingin memperoleh sesuatu dari pengalaman Anda untuk menjadi pemimpin yang lebih bijaksana dan lebih efektif, inilah beberapa hal yang harus Anda ketahui mengenai pengalaman. Yang pertama, kita mengalami lebih dari pemahaman kita. Pemain baseball Earl Wilson, pelempar berkulit hitam pertama untuk Boston Red Sox, bergurau. Pengalaman memungkinkan Anda untuk mengenali kesalahan ketika mengulanginya lagi. Mari kita hadapi. Kita akan melakukan kesalahan. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam hidup ini tanpa kita mampu untuk memahami segalanya. Pengalaman kita mengalahkan pemahaman kita. Tidak peduli seberapapun pandainya kita, pemahaman kita tidak akan pernah bisa menyamai pengalaman kita. Jadi apa yang harus dilakukan oleh orang ini? Memanfaatkan sebaik-baiknya semua hal yang bisa dipahami. Saya melakukan hal itu dalam 2 cara. Pertama, di akhir hari setiap hari, saya berusaha untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang saya pelajari hari ini? Itu membimbing saya untuk melihat kembali halaman dari buku catatan saya hari itu. Hal kedua yang saya lakukan adalah menyisihkan minggu terakhir setiap tahun untuk meninjau kembali ke-12 bulan yang telah berlalu. Saya merefleksikan pengalaman saya, kesuksesan dan kegagalan saya, tujuan saya yang telah tercapai dan impian yang belum dipenuhi, hubungan yang saya bangun dan yang hilang dalam hidup saya. Dengan cara itu, saya berusaha untuk membantu menutup beberapa celah dari apa yang saya alami dan yang saya pahami. Kedua, sikap terhadap pengalaman yang direncanakan maupun tidak menentukan pertumbuhan. Steve Penny, kepala dari Aspen Leadership Network di Australia, mengamati, hidup ini penuh dengan belokan-belokan yang tak terlihat. Keadaan yang tercipta sepertinya memotong rencana kita. Belajarlah untuk mengubah belokan Anda menjadi kesenangan. Perlakukan mereka sebagai perjalanan khusus dan perjalanan untuk belajar. Jangan melawan mereka atau Anda tidak akan pernah mempelajari tujuan mereka. Nikmatilah saat itu dan Anda akan segera kembali di jalan Anda lagi. Mungkin lebih bijaksana dan lebih kuat karena belokan kecil Anda. Saya harus mengakui bahwa memiliki sikap positif mengenai belokan-belokan dalam hidup kita adalah pertandingan yang harus terus saya hadapi. Saya lebih suka jalan yang singkat dan lurus daripada jalan yang penuh liku. Kapanpun saya menemukan diri saya berjalan melalui sebuah belokan, saya mencari cara tercepat untuk bisa meninggalkannya tanpa berusaha untuk menikmati prosesnya. Saya tahu bahwa itu ironis bagi orang yang menuliskan mengubah kegagalan menjadi batu loncatan, di mana saya menuliskan bahwa perbedaan antara orang yang biasa-biasa saja dan orang yang berprestasi adalah persepsi dan tanggapan mereka terhadap kegagalan. Hanya karena saya tahu sesuatu tidak benar dan bekerja untuk mempraktekannya, tidak berarti itu mudah. Tahun 2005, teman dekat saya Rick Gold didiagnosa menderita kanker pankreas. Selama 1 tahun, saya berjalan bersama dengannya melalui pengalaman tidak menyenangkan yang diciptakan oleh penyakit itu. Selama berminggu-minggu itu, ia berharap dan menghadapi rasa takutnya, mengajukan pertanyaan, dan menemukan jawabannya.
mengalami kemunduran dan kemungkinan. Ia bertahan melalui banyak gejolak. Pengalaman ini tidak diharapkan untuk Rick karena ia adalah seorang pria muda berusia 40 tahun. Melalui cobaan itu, saya mengamati hidupnya setiap hari. Ia menghargai setiap saat, melihat sisi positif dari semua hal, mengasihi teman-temannya, dan menghabiskan waktu dengan Tuhan. Lebih dari satu kali ia mengatakan pada saya, "John, saya tidak akan pernah memilih hal ini untuk terjadi dalam hidup saya. Namun saya juga tidak akan menukarkan hal ini dengan apapun juga." Masalah Rick berakhir dengan kematiannya pada tahun 2006. Itu menyakitkan. Namun Rick mengajari saya dan semua orang lain yang ada di sekelilingnya dengan banyak hal melalui segala kesulitan musim ini. Dengan mengamati dirinya, kami belajar cara untuk hidup. Demikian Self Improvement 101 bab ke-7 bagian kedua. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.